Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi dan langsung saja ya kali ini kita akan ngobrol banyak sekali terkait penataran perangkat pertandingan Daerah Istimewa Yogyakarta dan ini mungkin lebih fokus ke pertandingan bola basket karena memang kalau kita ngomongin tentang basket ini lagi booming begitu ya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Indonesia. Baik, langsung saja saya ingin memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio RBTV. Beliau ini adalah Kabid SDM Perbasi DPD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Waketum Binpres DPC Kota Yogyakarta. Ada Bapak Andi Setiawan. Pak Andi, kabar baik Pak? Baik, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi untuk kehadirannya di sini. Pak Andi, Ya. ini kayaknya langsung saja Pak sebelum nanti kita tentang penataran perangkat pertandingan. Kita ngobrolin tentang bola basket dulu nih. Sepertinya kan semakin ke sini memang sedang naik daun ya untuk Betul. pertandingan bola basket ini. Betul. Untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa sih Pak perkembangannya Pak? Di DIY ini sangat banyak atlet yang mulai masuk di olahraga bola basket, lalu juga banyak sekali pertandingan. Ya, pertandingan basket baik itu antar klub, antar sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan fakultas maupun universitas. Gitu. Oke, baik. Kemudian apa sih yang sebenarnya memang membuat bola basket atau olahraga basket ini banyak begitu diminati oleh masyarakat, khususnya untuk yang muda-muda juga nih Pak? Basket ini kan olahraga tim, Mbak Tika. Jadi pasti akan happy bermainnya. Kita ketemu tim, ketemu teman baru, ketemu banyak orang-orang baru, kumpul, yuk basket bareng. Dan itu kan nggak bisa dimainkan oleh 1-2 orang. Itu akan dimainkan minimal 3 kalau di cabang 3x3, maupun 5 kalau di 5 on 5. Pada kenyataannya satu tim itu kan bisa sampai 12 orang. Dan itu sangat menyenangkan gitu. Itu yang membuat banyak orang suka dengan basket. Padahal memang kalau sekarang kita lihat pertandingan pun juga mulai dari anak usia dini ya, dari KU8 pun juga sudah ada seperti itu. Tapi masih fun atau bagaimana sih Pak? Untuk kelompok umur 8 sampai 12 itu kita menyebutnya jambore. Jambore, Jadi jambore bukan itu fun. Kompetisi itu dimulai dari usia 14. Usia 14 ke atas itu adalah kompetisi. Oke, baik. Jadi untuk adik-adik yang 8 tahun ini masih fun begitu ya? Masih fun. Tapi realita yang ada mereka ini pada saat mengikuti kejuaraan ataupun juga turnamen, semangatnya begitu sangat luar biasa begitu ya Pak Andi ya? Yang semangat nggak cuma atlet-atletnya, pelatihnya juga semangat dan parent-parentnya sangat semangat sekali. Ini karena memang juga membutuhkan dukungan dari parents begitu ya Pak ya? Betul, Oke, baik. betul. Nah, ini kan Pak Andi sendiri kan dari Perbasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin juga orang bilang tak kenal maka tak sayang. Sedikit dong Pak untuk bisa menjelaskan Perbasi DIY itu seperti apa. Ini kan kemarin juga ada kepengurusan yang baru juga begitu kan? Oke, Perbasi DIY ini kami dipimpin oleh Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat. Kami memanggilnya Kanjeng Purbo. Ini adalah periode kedua. Dan beberapa pengurus juga ada yang sudah di periode-periode kemarin, rata-rata sih 2 periode. Kami di kepengurusan ini 2025 sampai 2029, seperti itu. Kami baru saja dilantik oleh Ketua Umum kita, Pak Budi Jiwandono. Belum lama ini ada di Jogja dan kami sudah dilantik. Jadi kepengurusan Perbasi DIY ini sudah sah dan juga sudah dilantik. Oke. Kemudian kita lihat juga kan banyak sekali event-event pertandingan dan juga turnamen. Tidak hanya di DIY tapi juga di luar kota ini banyak begitu. Betul. Nah kemudian dukungan dari Perbasi DIY sendiri ini seperti apa sih Pak dengan adanya banyak sekali agenda-agenda event basket di sini? Oke, kalau dari kami Perbasi itu kami menyediakan perangkat pertandingannya. Event itu kita bagi menjadi 2, event yang dilakukan oleh Perbasi maupun event yang dilakukan oleh IO. Nah, ini dia nih menjadi satu pemahaman untuk kita bersama nih. Apa nih Pak? Apakah ada yang beda antara event Perbasi dan juga IO gitu? Oke, event yang dilakukan Perbasi itu biasanya dinamainya adalah kejur-kejur itu, kejuaraan antar kejurkot, kejuaraan kota. Kejurkap. Kejurkap itu wilayah kabupaten. Itu dilaksanakan oleh yang namanya DPC. DPC Perbasi Kota Jogja, DPC Kabupaten Sleman, DPC Kabupaten Bantul, seperti itu. Itu namanya kejurkap. Tapi kalau di wilayah Pengprov atau di DPD itu kita menyebutnya kejurprov. Wilayahnya provinsi. Jadi dan itu ada cakupannya, tingkatannya begitu? Ada tingkatannya. Sampai di nasional namanya kejurnas. Oke, dan itu event resmi dari Perbasi? Itu event yang dibikin oleh Perbasi. Dan memang kami punya amanah untuk melakukan yang namanya kompetisi itu. Dan itu setiap tahun Pak untuk agenda event itu dilaksanakan atau bagaimana? Idealnya seperti itu. Idealnya setiap tahun dilakukan. Oke, itu yang dilakukan oleh Perbasi. Kemudian kalau yang dibikin oleh IO? Kalau yang dibikin oleh IO itu banyak. Ada IO yang memang IO basket. Sehingga dia melakukan bikin kompetisi basket. Ada juga sekolah
IO-nya berasal dari sekolah sebagai promosi, media promosi sekolah-sekolah itu. Biasanya sekolah SMP bikin kompetisi SD, Oke. SMA bikin kompetisi SMP, ataupun universitas bikin kompetisi SMA. SMA. Heeh. Supaya ini loh apa universitasnya seperti ini, gedungnya seperti ini, orang datang melihat seperti itu. Biasanya itu dilakukan karena apa ya, tujuannya adalah promosi. Tapi itu pun juga harus ada persetujuan dari Perbasi Oh, daerah iya. masing-masing begitu ya Pak Andi ya? Semua event pertandingan yang ada di Indonesia itu wajib minta izin dari Perbasi setempat. Itu wajib. Oke. Apapun eventnya. Jadi Oke. tidak boleh ada pertandingan yang tidak mempunyai yang namanya rekomendasi. Itu gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga agar mungkin masyarakat dan juga pemirsa lebih paham dan juga tahu nih Pak. Oke, jadi misalkan Mbak Tika mau bikin kompetisi. Ya. Ya, tiba-tiba ada sponsor. Ini RBTV mau bikin kompetisi antar SMA, misalkan seperti itu ya. Nanti dari RBTV menghubungi Perbasi. Ini levelnya apa? Oh, ini dilakukan misalkan di Sleman. Menghubungi DPC Sleman dulu. Minta dong rekomendasi karena kita akan melakukan di GOR ini, di daerah Sleman, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, biasanya dilihat pesertanya itu dari mana. Kalau pesertanya hanya dari Sleman, Ya. pesertanya hanya antar sekolah Kabupaten Sleman, cukup dari DPC Sleman. Oke. Tapi kalau pesertanya adalah ini mencakup dari apa namanya se-DIY, Iya, ya. Bantul ikut, Kulon Progo ikut, Gunung Kidul ikut gitu ya. Nah itu izinnya harus sampai ke DPD. Gitu. Kami mau bikin kompetisi ini rekom dari kabupaten atau Iya. rekom dari kota, dilampirkan, lalu biasanya masuk ke kami. Iya. Kita akan cek seperti apa. Gitu. Oke, jadi nggak semata-mata kalau mau bikin event pertandingan seperti itu ya udah tanpa ada izin ke DPC, kemudian langsung bikin event itu nggak boleh ya Tidak Pak boleh. ya? Itu Tidak bisa boleh. kena sanksi begitu? Bisa kita bubarkan, ya, bisa kena sanksi, dan juga yang paling penting gini, masalah safety. Oh, keamanan ya, benar-benar. Masalah safety, masalah nanti kalau maaf ya ribut-ribut di lapangan. Wah, ini wasitnya, ini Iya. perangkat pertandingan yang apa, ini begini komplain dan lain sebagainya. Terus belum lagi masalah venue. Venue-nya safety enggak? Kita juga tahu beberapa waktu yang lalu kan sempat viral ya. Iya, betul Pak. Sempat viral, maaf, ada yang kakinya Kakinya patah. betul. Kakinya patah gara-gara ikut pertandingan. Nah, itu nggak boleh terjadi gitu. Makanya kita harus cek semuanya. Makanya diperlukanlah yang namanya perangkat pertandingan ini. Oke, nanti kita bahas di perangkat pertandingan loh. Ternyata kalau di basket tuh ada perangkat pertandingan ya, apa aja perangkat pertandingannya juga begitu ya Pak Andi ya. Oke, nah Pak Andi, kalau selama ini bentuk pengembangan ataupun juga pembibitan untuk para atlet basket di DIY itu seperti apa sih? Karena memang kalau saya pun juga melihat kan banyak banget nih yang mereka ini sangat begitu tertarik di dunia basket, Pak. Oke, pengembangan untuk atlet itu biasanya dilakukan oleh klub. Karena kami ini di Perbasi itu kan ngurusin klub. Kami tidak bersentuhan langsung dengan atlet. Tetapi kita di Perbasi itu mendorong atlet-atlet ini untuk ke nasional. Karena tujuan besar dari semua pembinaan ini adalah tim nasional. Semua tujuannya itu ke sana. Jadi apa ya, kompetisi dengan level apapun, sekecil atau sebesar apapun, itu tujuan utamanya adalah melahirkan atlet-atlet untuk membela negara kita. Oke. Menjadi atlet timnas. Oke. Tujuan utamanya di situ. Baik, nah ini kalau ngomongin tentang klub, ini kan artinya klub sendiri di Kabupaten Sleman tuh pasti ada ya, Sleman, Betul. Bantul itu sendiri. Ya. Pasti semuanya ada Pasti begitu ada. ya. Kalau tidak ada klubnya, tidak ada Perbasinya. Karena Oh, Perbasi oke. bisa ada karena ada Karena klub. ada klub. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian kan dari segi pertandingan ini kan semuanya pasti juga sudah difasilitasi seperti itu. Nah, ini kan kalau dari segi SDM sendiri nih, untuk atlet-atlet di DIY sendiri juga sampai dengan saat ini cukup banyak begitu, Pak? Atlet di DIY kalau cukup banyak itu dilihatnya dari mana? Karena kita ini hanya dari 5 kabupaten kota. Oh, Misalkan kita berbicara Perbasi Jawa Tengah, tetangga kita, itu anggotanya ada 35 kabupaten kota. Jadi kalau ngomongin jumlah yang seperti apa Seperti dulu apa ya? ya? Kalau secara jumlah pasti kita kalah. Karena di wilayah-wilayah lain mereka mempunyai 35-38 kabupaten kota, sehingga ya kita jumlah penduduk berapa sih? Seperti itu Oke, di kalau DIY. dari sisi kualitas sendiri, kalau dari sudut pandang Pak Andi melihat bagaimana perkembangan mereka sampai dengan saat ini? Kalau dari sisi kualitas, puji Tuhan, alhamdulillah ya, Iya. DIY ini kemarin berhasil meraih medali emas di PON
Aceh. Aceh, ya. PON 21, maaf kalau saya nggak salah ya. PON 21 di Aceh itu kita atlet 3x3 kita itu meraih medali emas. Dan itu sejarah bagi Perbasi DIY selama Perbasi DIY ini berdiri sampai sekarang baru ini meraih emas. Wow. Iya, baru ini meraih emas dan itu di cabang 3x3 putri. Putri. Padahal biasanya laki-laki nih yang memang sangat Ya, tapi nggak juga ya ini Pak ya. putri. Kita punya pemain, kita punya Sri Kandi ini baik-baik sekali. Kualitas permainannya ada 4 dan bahkan ada 1 tuh yang usianya masih sangat muda. Dan ini masih bisa bermain lagi untuk PON di ke depan ini 2028 yang akan rencananya diadakan di NTB. Ini kita masih punya 2 atlet dengan postur yang sangat baik. Ya. Tinggi 189 untuk putri. Ada itu minimal tingginya. Bukan minimal tingginya. Saat ini tingginya dia 189. Wow. 189 dan Iya. masih bisa bermain terakhir kalinya nanti untuk 3x3 ke depan, PON ke depan ini. Dan kita masih punya pemain putra itu dengan tinggi 2 meter. Wow. 2 sekian, saya lupa pastinya, tapi 2 meter sekian. Itu dari DIY. Itu dari DIY. Itu dari DIY. Jadi ya kita cukup bangga lah dengan atlet-atlet kita. Memang secara kuantiti kita tidak banyak, tetapi ada beberapa atlet kita yang kita bisa dorong mereka untuk ke tim nasional juga. Oke, nah ini kan Pak Andi kalau ngelihat kan pasti kan banyak sekali nih atlet-atlet berbakat begitu yang ada di DIY. Kemudian bagaimana nih bentuk support ataupun juga orang Jawa bilang ngopeni mereka begitu loh Pak. Ya. Yang dilakukan dari Perbasi sendiri. Ya. Bentuk support yang paling utama itu yang pertama adalah kita membuat yang namanya kompetisi. Karena itu adalah showcase-nya. Kompetisi itu adalah showcase mereka untuk mereka menunjukkan kemampuannya. Dan ini nanti yang akan kita dorong terus sampai ke tingkat nasional. Supaya ini akan dilihat oleh talent scouting yang ada di nasional. Ya, atlet DIY ini sudah berapa yang jadi pro? Sampai ke pro. Atlet DIY juga berapa yang sudah membela tim nasional walaupun kita hanya dari 5 kabupaten kota yang dimana notabene ya secara jumlah kita nggak banyak gitu. Oke, dari kompetisi selalu diadakan begitu ya? Iya. Oke, kemudian selain itu yang dilakukan apa lagi Pak? Selain kompetisi-kompetisi yang mungkin di DIY kemudian di luar bentuk supportnya? Yang jelas gini, kita memberikan supporting kepada perangkat pertandingan termasuk pelatih. Gitu. Kebetulan itu di bidang saya. Jadi di periode ini kami akan mendatangkan pelatih-pelatih senior ke Jogja untuk membekali pelatih-pelatih yang ada di DIY. Ya, akan membekali pelatih-pelatih di DIY. Kenapa? Kalau pelatihnya bagus, diharapkan kualitas pemainnya itu juga akan bagus. Seperti itu, karena bicara masalah detail. Berarti ini ada pengaruh juga ya nanti yang bisa pelatih berikan kepada atlet-atletnya ya Pak ya? Pasti, karena setiap gerakan di basket itu kita butuhnya efektif. Kita nggak mau orang tuh gerak, dribble, ya between, behind, tapi terus ngapain gitu. Nggak, kita maunya gerakannya efektif, mungkin bahasa di basketnya bisa menusuk ke paint area gitu supaya bisa menghasilkan poin dengan mudah. Nah, gerakan-gerakan itu perlu dilatih. Karena basket ini adalah olahraga repetisi. Tidak bisa, sekali latihan bisa, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jadi itu makanya diperlukan pelatih-pelatih yang bagus, kemudian pasti juga sudah berlisensi juga, begitu ya? Ya Pak Andi ya? Oke, baik. Nah, wajib. Kemudian kalau yang namanya fundamental itu juga katanya penting Pak, ini di basket Pak. Betul. Kenapa begitu? Semua itu pasti butuh fundamental yang baik, olahraga apapun. Nah, bedanya kalau di olahraga basket, pasti akan ada gerakan-gerakan basket. Bedanya mungkin kalau di olahraga yang lain sepak bola ya gerakannya gerakan sepak bola. Nah, fundamentalnya basket ini untuk di usia dini 8 sampai 12 itu harus dilatih dengan benar. Kalau nggak dilatih dengan benar, takutnya nanti udah kebiasaan salah. Lama-lama semakin besar nanti kita ngerubahnya semakin susah. Berapa banyak, kalau ngomongin nasional kita dengan jumlah penduduk ya Mbak. Talent scouting di nasional itu ketika lihat ini sudah begini, sisi ininya bagus, tetapi ada sisi yang kurang. Nah, itu kenapa? Karena pada waktu mudanya, pada waktu kecilnya, itu latihannya kurang lengkap. Jadi selama ini kalau basket itu bukan tidak hanya sekedar poin-poin itu aja Pak? Enggak. Karena kalau selama ini mungkin yang masyarakat bukan ya orang yang mungkin tidak berkecimpung fokus di basket kan, yang penting poin menang gitu. Ternyata nggak gitu juga. Poin kalau misalkan bisa memasukkan bola, tetapi cara memasukkan bolanya itu salah. Itu persentase field goal-nya itu akan turun.
Ya. Walaupun sama-sama menghasilkan poin ya. Kalau parent kan ngertinya, wah anak saya poin Poin, gitu betul, ya. betul, betul, Wah betul. bagus poin gitu. Mungkin ya poinnya menggunakan dua tangan begini. Ya. Wah pokoknya dilempar pas Masuk, lurus, iya. pas masuk. Heeh. Padahal di basket itu ada gerakan-gerakan yang mesti diajarkan. Contoh kalau kita mau syuting itu fundamentalnya namanya beef. Kita bicara masalah balance, gimana kakinya Kaki. berdiri. Heeh. Gitu. Terus kita bicara masalah elbow. Elbow-nya ini harus lurus. Tujuannya adalah ketika dia syuting supaya lurus tangannya, bolanya bisa ke sasaran. Lalu kita bicara masalah eyes. Waduh, ada juga nih, Man. Ada matanya kan. Iya. Ya, ini matanya seperti apa. Nah, gitu. Lalu yang terakhir F itu adalah follow through. Bagaimana ketika melempar itu kan pegang bola itu nggak semuanya di sini, Mbak. Oh. Bola boleh bulat, tangan kita di sini, bukan berarti terus ini bola ini semua di sini, Oh, enggak. Enggak, pegang bola itu ininya ada rongga. Jadi yang dimainkan itu hanya ini. Jari-jarinya? Hanya jari-jari, makanya dibutuhkan yang namanya follow through. Oke. Nah, jadi kalau ngomongin ininya sudah benar, persentase field goal-nya pasti akan lebih tinggi dibandingkan yang syutingnya salah. Bukan masalah masuk, pas Iya. kebetulan bejo mungkin ya, pas kebetulan masuk Iya, gitu. iya, benar. Tapi kalau bicara field goal, dia nembak 10 kali dengan yang formnya benar, cara nembaknya benar 10 kali secara persentase seharusnya lebih tinggi yang benar. Bener ya, tapi hal-hal kayak gini kadang parents belum tahu ya Pak Andi ya. Belum semuanya, tapi mungkin juga sudah ada yang tahu. Nah, penting juga memberikan pengetahuan tersebut pada parents. Nah, kita pengen tahu juga nih nanti apakah ada mungkin penataran-penataran untuk tidak hanya perangkat pertandingan ataupun juga untuk parents. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.